sejauh ini selaku penulis yang sudah punya buku gitu untuk membudayakan literasi di Madura ini? Ya, seperti yang dikatakan oleh matematikawan Prancis Henri Poincaré, dia bilang bahwa kebenaran itu seperti hantu, dia bisa dilihat tetapi tidak bisa dijerat. Jadi sebenarnya tidak ada kata terlambat untuk suka membaca buku. Karena banyak pengalaman teman-teman saya mulai membaca itu ada yang mulainya sejak kuliah, ada yang mulainya sejak dia pacaran dengan seseorang dan kebetulan pacarnya dia suka baca, akhirnya dia kepengaruh. Saya kepingin nulis Madura, awalnya sih menulis Madura itu latah saja sebenarnya saya, karena ada orang nulis tentang daerahnya dan wah sepertinya eksotik gitu kan. Oke lah, saya mau nulis tentang Madura dan kebetulan saya ada di luar. Akhirnya Madura yang saya ketahui adalah Madura yang ada di buku. Oke, kemudian upaya-upaya yang dilakukan Mas Royan sejauh ini selaku penulis yang sudah punya buku gitu untuk membudayakan literasi di Madura ini. Ya, sebenarnya upaya saya tidak cuma di Madura, karena sekarang kan ada media sosial gitu kan, ada media sosial. Jadi yang paling ringan adalah saya seringkali mengunggah buku-buku yang sudah saya baca di media sosial. Sebenarnya bukan untuk pamer, saya sudah baca buku ini, tidak, tetapi saya ingin orang-orang juga memperoleh informasi yang ada di buku itu dan betapa nikmatnya, betapa asiknya membaca sebuah buku. Jadi kita tidak hanya mendapatkan pengalaman, tidak hanya mendapatkan informasi, tetapi juga mendapatkan kenikmatan linguistik, kenikmatan membaca. Itu karena ketika kita membaca satu karya sastra misalnya atau karya-karya yang lain yang memiliki bahasa yang bagus, kita di situ seperti menikmati sebuah karya seni. Dan itu adalah hal yang paling ringan yang saya lakukan. Di sini kan juga saya tergabung dalam komunitas Civitas Corteca. Itu saya pikir adalah bagian dari upaya saya untuk meningkatkan budaya literasi, khususnya di Pamekasan. Karena literasi itu kan tidak cuma membaca buku. Membaca buku itu salah satu modus untuk membudayakan literasi tadi, tetapi juga ada diskusi dan sebagainya. Bagi orang yang nggak suka membaca buku misalnya, itu alternatifnya dia bisa mendengarkan orang yang sudah membaca buku, misalnya ikut diskusi dan sebagainya. Oke, sekarang kan teknologi sudah sangat luar biasa, handphone juga sudah baca bisa di. Ada bedanya nggak sih Mas baca di buku sama baca di handphone ya, elektronik gitu? Ada. Kalau membaca di handphone kan mata jadi sakit. Kalau sebenarnya saya bisa membaca di layar ya, di layar Android itu saya bisa. Meskipun ada teman-teman saya yang lebih suka baca langsung bukunya, katanya vibe-nya lebih asik gitu kan. Ya kadang daya ingatnya juga beda katanya. Kalau saya tidak merasakan itu. Kalau saya, bagi saya sama saja. Kalau misalnya saya kan orangnya minimalis, kalau misalnya di Android ada misalnya buku PDF yang legal itu ada, seperti yang sekarang disediakan oleh pemerintah ya, Ipusnas gitu kan, itu adalah perpustakaan digital. Kalau misalnya ada di situ saya akan membaca di situ. Seberapa penting kaum muda membaca buku? Penting banget. Karena apa? Karena sekarang saya pikir banyak orang yang terjebak pada pikiran yang sempit. Itu yang membuat kita merasa benar sendiri. Kita merasa kebenaran itu adalah sesuatu yang tunggal, yang satu. Padahal kebenaran itu misalnya ketika kita membaca banyak hal, kita akan mengenal kebenaran-kebenaran yang lain, bahwa kebenaran itu tidak cuma satu, bahkan kita mempertanyakan kebenaran itu sebenarnya ada atau tidak, seperti itu kan. Ya, seperti yang dikatakan oleh matematikawan Prancis Henri Poincaré, dia bilang bahwa kebenaran itu seperti hantu, dia bisa dilihat tetapi tidak bisa dijerat. Nah, ketika kita membaca banyak buku, kita akan mengetahui banyak macam kebenaran, sehingga ketika kita memandang sesuatu, kita tidak hanya melihatnya dari satu sudut pandang, tetapi banyak perspektif. Oke, bisa dibagikan bagaimana anak muda sekarang itu malasnya luar biasa kalau baca buku. Bagaimana untuk membangkitkan gairah kita selaku anak muda, bagaimana
bisa gimana ya, semangat untuk baca bukunya bertambah gitu? Ya sebenarnya membaca buku itu kalau misalnya kita tidak suka, ya sebenarnya bisa perlahan-lahan dan harus konsisten. Perlahan-lahan dan konsisten. Kalau kata Pak Kiai istiqomah gitu kan. Jadi misalnya ini sebenarnya tips yang sering saya bagikan. Kalau Anda tidak suka baca buku, ya pelan-pelan. Satu hari misalnya membaca 1 halaman. Terus seperti itu. Kalau sudah tahan 2 halaman. Kalau sudah tahan 1 minggu bisa 1 buku. Kalau 1 minggu 1 buku kan 1 bulan bisa 4 buku. Kalau 1 bulan 4 buku kan 1 tahun bisa 48 buku. Itu kan lumayan gitu kan. Dan saya pikir bisa. Banyak orang yang pada awalnya tidak suka membaca, tapi ketika dia pelan-pelan membacanya dia suka. Jadi sebenarnya tidak ada kata terlambat untuk suka membaca buku. Karena banyak pengalaman teman-teman saya mulai membaca itu ada yang mulainya sejak kuliah, ada yang mulainya sejak dia pacaran dengan seseorang dan kebetulan pacarnya dia suka baca, akhirnya dia kepengaruh. Sejauh ini yang menjadi ide dari setiap buku ya Mas Royan sudah terbitkan apa Mas? Membaca, bergaul dengan banyak orang, jalan-jalan. Cara gimana kalau orang misalkan tidak banyak bergaul, mungkinkah tidak punya buku gitu? Punya. Hanya membaca. Kalau bergaul dengan banyak orang, saya pikir pengalamannya akan lebih faktual daripada ketika kita membaca. Seperti pengalaman saya dulu menulis tentang Madura, ya saya kan merantau kuliah di luar. Saya kepingin nulis Madura. Awalnya sih menulis Madura itu latah saja sebenarnya saya, karena ada orang nulis tentang daerahnya dan wah sepertinya eksotik gitu kan. Oke lah, saya mau nulis tentang Madura dan kebetulan saya ada di luar. Akhirnya Madura yang saya ketahui adalah Madura yang ada di buku. Jadi kacamata luar berarti Mas. Iya, jadi pandangan itu sebenarnya gejala yang banyak terjadi pada para seniman atau para penulis yang tinggal di luar. Mengenal Madura itu dari kacamata dari tangan kedua gitu. Kacamatanya kacamata kolonial yang seringkali memandang Madura itu sebagai satu kebudayaan yang eksotis gitu kan. Tapi kemudian akhirnya ketika saya balik lagi ke sini, ternyata Madura tidak cuma seperti itu. Madura bisa macam-macam dan saya bergaul dengan banyak orang dan ya akhirnya saya menulis tentang Madura itu bukan dari buku lagi tetapi dari kenyataan yang ada di lapangan seperti itu. Oke, sudah sekitar 13-14 tahun sudah menjadi seorang penulis. Apa sih nikmatnya menjadi seorang penulis, Mas? Nikmatnya menjadi seorang penulis banyak sebenarnya. Yang pertama, menulis adalah cara kita mengekspresikan pikiran, itu jelas. Saya menulis ternyata tidak hanya mendapatkan kenikmatan ini ya, tidak hanya mendapatkan kenikmatan kognitif pengetahuan, tapi juga memperoleh kenikmatan estetis. Di situ kebutuhan estetis saya, kebutuhan artistik saya itu tersalurkan. Itu yang pertama. Yang kedua, berbagi pikiran dengan orang lain itu juga menyenangkan. Ketika kita menulis, tulisan kita dibaca orang lain dan diapresiasi, itu kan menarik. Meskipun ada orang yang bilang, wah saya menulis untuk diri saya sendiri, ya nggak apa-apa, itu namanya nulis diary gitu kan. Tapi sekarang saya pikir penulis-penulis banyak yang kepingin karyanya diapresiasi. Itu adalah sebuah kenyataan yang niscaya bagi saya. Itu salah satu di antara banyak hal yang lain. Oke, sekarang mungkin sudah candu ya pengen punya buku, buat buku lagi. Iya. Apa sih Mas yang pertama saya pengen punya buku lagi gitu loh. Apa yang mengantisipasi sebenarnya? Ya, saya akui kalau ide menulis buku itu banyak sekali. Jadi ada banyak ide di kepala saya untuk habis nulis buku ini, nulis buku ini, nulis buku ini, habis nulis buku ini, nulis buku ini dan sebagainya. Itu ya tadi sebenarnya terpacu oleh bacaan, terpacu oleh pengalaman, itu yang membuat saya kepingin nulis buku. Itu memang cita-cita utama saya terus melahirkan buku-buku.
sekarang di rumah sudah punya perpustakaan ini atau gimana? Kalau dibilang perpustakaan, ya buku banyak di rumah. Banyak ya. Bahkan lemari udah nggak muat gitu kan. Akhirnya saya pernah baca karyanya Fumio Sasaki. Saya dalam satu periode banyak baca buku tentang minimalisme, dan saya pikir kalau buku-buku ini terus menghuni rak buku saya nanti nggak muat, bahkan saya masukin ke lemari baju juga sebagian. Akhirnya saya punya ide, ya udah, akhirnya sebagian saya sumbangkan ke perpustakaan, sebagian juga saya sumbangkan ke taman baca, sebagian lagi kalau yang bagus-bagus misalnya, ya tadi yang disumbangkan bagus juga, itu ada yang saya jual juga gitu kan. Tapi saya tidak ikut menjualnya, biar teman saya yang jual gitu kan, karena saya pikir memperoleh buku yang saya inginkan kalau cuma yang saya sumbangkan, saya pikir lebih banyak daripada apa yang saya jual. Itu ya itu bagian dari, ya udah, teman saya membantu teman saya kebetulan pelapak buku. Kalau misalnya saya jual buku saya, misalnya sebagian koleksi, dia juga yang untung. Saya sebenarnya nggak punya keuntungan juga karena dijualnya dengan murah kan. Kalau perpustakaan di rumah, ya ada koleksi banyak buku, dan itu dibaca oleh mahasiswa saya, teman-teman saya. Jadi terbuka, misalkan habis ini ada pemuda pengen belajar nulis buku misalkan ke rumahnya. Ya silakan, kalau dia kenal sama saya gitu kan, saya pastikan dulu dia psikopat atau tidak. Jadi saya terbuka sebenarnya. Ya banyak yang nggak kembali juga. Buku saya dipinjam mahasiswa, dipinjam orang lain, nggak kembali. Ya udahlah kayak gitu kan. Ada pesan nggak lagi yang minjam nggak ada dibalikin gitu? Ya tolong segera kembalikan. Bukan karena apa? Karena nanti biar bisa dibaca oleh teman-teman dia yang lain gitu. Kalau saya sih sudah baca buku itu gitu. Ya biar bisa dibaca orang-orang lain. Oke, mungkin pesan buat yang pengen baca tapi tidak mampu beli buku gitu. Sekarang ada aplikasi Ipusnas. Orang kan bisa sekarang beli kuota atau pakai wifi. Jadi saya pikir tidak ada alasan sekarang untuk tidak bisa membaca buku. Kita bisa berjam-jam di depan layar Android bermain sosial media atau game. Saya pikir bisa juga kita berjam-jam membaca buku di situ. Perpustakaan juga ada di kampus, di sekolah, di kota itu ada. Jadi dan buku itu tidak mahal-mahal amat kok, tidak mahal-mahal amat. Orang bisa beli kuota, tapi kenapa tidak bisa membeli buku? Betul. Gitu. Oke, mungkin di momen Hari Buku Nasional ini ada pesan untuk kaum milenial tentunya, bagaimana untuk lebih mencintai buku untuk kedepannya, Mas? Pesan untuk kaum kekinian. Membaca dari apa yang disenangi dulu mungkin, ya nggak apa-apa, tapi yang berkualitas. Tanya dulu pada orang yang tahu gitu. Kemudian ketika kita membaca, pikiran kita terbuka, wawasan kita terbuka. Kalau kita nongkrong dengan teman-teman kita, itu akan lebih menarik ketika kita punya banyak wawasan ketimbang kita nongkrong tapi nggak punya wawasan, ngomongnya ngalor ngidul. Itu akan lebih menarik bagi saya. Di Hari Buku ini pesan juga ini yang penting, jangan membeli buku bajakan, karena itu juga merusak iklim perbukuan di Indonesia. Kalau kita membeli buku bajakan, padahal kita misalnya merasa ngefans dengan seorang penulis misalnya, tapi kita beli buku bajakannya, itu malah jadi bumerang gitu bagi kita sendiri. Karena kalau kita membeli buku bajakan, buku yang diterbitkan oleh penerbit itu tidak laku, penulis nanti juga bisa berhenti. Banyak penerbit yang gulung tikar karena bukunya dibajak. Itu persoalannya. Jadi belilah buku yang ori, yang asli. Itu salah satu pesan. Oke, untuk dapatkan salah satu bukunya Mas Ryan bisa dapat dari mana? Di toko buku online sekarang udah banyak ya, all shop banyak kan. Itu saya kira. Ketik aja langsung nama. Apa? Judul bukunya apa? Nanti ada di Shopee di apa? Ini iklan ya. Ya, ngitung-ngitung ya. Jadi banyak sekarang pilihan toko buku. Di Madura ada Sangkolan Bookstore misalnya. Dia
saya pikir menjual banyak buku-buku berkualitas. Dan salah satu all shop yang menyediakan buku-buku saya di situ. Oke, baik, itu tadi tentang Mas Royan dari awal menyukai menulis pada akhirnya punya 8 buku yang terbaru, Pendosa yang Saleh. Oke. Dari perbincangan ini kita bisa mencari beberapa kesimpulan, sahabat-sahabat Kemafis dimanapun Anda berada, bahwasanya tidak ada alasan untuk tidak membaca. Ya. Mengingat sekarang sudah perkembangan teknologi sangat luar biasa, tidak punya buku kita bisa online di Perpusnas dan tempat-tempat lain yang menyediakan tentang bacaan-bacaan. Oke Mas Royan, terima kasih sudah berkenan hadir di studio Kemafis untuk berbagi bersama tentang bagaimana tentang menjadi seorang penulis dan juga bisa mencintai buku, terutama kaum milenial. Oke, sekian dan mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala dari kami ada satu hal yang kurang berkenan di hati para pemirsa nantinya. Saya Sule Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.